Belum lama ini, pemerintah mengeluarkan uang kertas baru sebagai alat pembayaran yang sah di Republik ini. Berbicara tentang uang, ada paparan menarik yang akan saya sampaikan dalam video ini. Tapi sebelum itu saya mohon pemirsa menghitamkan warna merah di bawah lalu simak sebentar. Kalau menarik silahkan lanjutkan, tapi kalau gak menarik, saya harap enggak, silahkan tinggalkan. Ayo kita mulai. Jika saya menanyakan Anda, apa penemuan terbesar manusia? Apa jawab Anda? Ada banyak pilihan. Apakah itu api? Karena memberi kita kehangatan, perlindungan, dan kemampuan untuk memasak makanan kita. Atau mungkin Anda akan memilih roda. Karena roda adalah kekuatan pendorong di belakang bermulanya perdagangan, perniagaan, dan bepergian. Meskipun keduanya adalah pilihan yang sangat baik. Sering sekali saat kita memikirkan penemuan terbesar umat manusia, kita cenderung melupakan salah satu yang paling penting dari semuanya. Tapi tidak seperti penemuan besar manusia lainnya, uang tidak berwujud. Mungkin itu sebabnya kita sering tidak memikirkannya sama seperti penemuan besar lainnya. Hal-hal seperti api dan roda itu nyata, tapi uang tidak berwujud. Uang hanyalah sebuah gagasan, sebuah ilusi yang nilainya tidak nyata. Yang hanya ditentukan oleh seberapa penting kita menilainya. Atau setidaknya itulah uang yang kita kenal sekarang. Namun fakta bahwa uang adalah ilusi, sama sekali tidak mengurangi pentingnya uang. Sebelum kita menciptakan uang kita terpaksa memperdagangkan barang dan jasa secara langsung, dengan cara yang kita sebut sebagai sistem barter. Karena tidak ada nilai yang jelas yang diberikan untuk barang-barang ini, setiap perdagangan ditentukan oleh apa yang masing-masing pihak bersedia berikan untuk sesuatu yang mereka inginkan. Itu menjadi seperti sebuah permainan. Jika saya ingin beberapa sayuran Anda untuk makan malam, namun saya hanya memelihara ternak, saya harus memberi Anda salah satu hewan saya sebagai gantinya untuk sekantong sayuran. Jika saya ingin memakai sepatu tetapi saya hanya membuat tenda, saya harus memberikan kepada Anda seluruh tenda dengan imbalan sepasang sepatu. Dan segera Anda sudah bisa melihat salah satu masalah utama dengan sistem perdagangan ini. Ada kesenjangan. Sebagai pembuat tenda, pastinya saya merasa tertipu jika harus menukar seluruh tenda dengan sekedar alas kaki sederhana. Karena tidak adanya alat tukar yang standar, sangat sulit untuk mendapatkan dua orang yang butuh sesuatu dari satu sama lain untuk mencapai kesepakatan. Keharusan untuk menunggu sampai muncul kebetulan ganda dari keinginan, di mana dua orang membutuhkan hal yang saling berlawanan di waktu yang bersamaan, juga sangatlah sulit dan tidak efisien. Jadi, uang dipakai sebagai alat tukar dan bukan itu saja. Uang juga dianggap sebagai penyimpan kekayaan, dan sebelum penemuan uang, beberapa orang tidak pernah bisa menyimpan kekayaan mereka, dan itu bukan karena kesalahan mereka sendiri. Bayangkan seorang petani yang menjual tomat dan seorang yang membuat tenda. Orang yang membuat tenda dapat membuat perumahan di seluruh desa, dan barter dengan siapa saja yang membutuhkan tempat beristirahat selama sepanjang tahun, dan dia mungkin akan mendapatkan uang dari itu. Tapi petani yang menjual tomat hanya bisa barter saat tomat sedang musimnya. Dan karena tomat adalah barang yang mudah rusak atau busuk, dia tidak bisa menyimpannya untuk jangka waktu yang lama. Jadi, meskipun dia akan mengeluarkan usaha yang sama ke dalam bisnisnya, sama seperti si pembuat tenda, sama sekali tidak ada cara untuknya agar tetap kaya sepanjang tahun. Ada juga permasalahan dalam memiliki sesuatu yang hanya diinginkan segelintir orang. Di zaman sekarang, ketika memulai bisnis, Anda sering diberitahu untuk menemukan keunikan, cari sekelompok kecil orang yang sangat tertarik dengan apa yang Anda tawarkan. Sebelum uang tercipta, nasihat itu akan membuat Anda tidak memiliki apapun yang layak untuk ditukar. Orang-orang kaya adalah mereka yang memiliki barang-barang yang diinginkan semua orang, hal-hal seperti senjata, kulit binatang dan garam.
Tapi kemudian karena semua orang tahu bahwa semua orang menginginkan hal itu, mereka mulai membeli bahkan jika mereka sedang tidak membutuhkannya. Hanya agar mereka bisa berdagang dengan barang-barang itu nanti. Dan akhirnya uang komoditas telah tercipta. Orang akan menukar barang dan jasa dengan barang yang paling umum seperti garam atau senjata dan menggunakan itu untuk ditukar dengan apa yang mereka inginkan dari orang lain, dari garam dan senjata hingga barang koleksi kecil seperti kerang dan manik-manik. Manusia telah menemukan cara yang lebih baik untuk berdagang dan bertransaksi, daripada menukar barang dan jasa dengan barang dan jasa yang mungkin tidak Anda perlukan saat itu. Anda dapat menukar barang dan jasa Anda dengan suatu barang untuk bertindak sebagai penampung nilai kekayaan. Sebuah tanda hutang. Setelah itu Anda dapat menggunakan penampung itu untuk mendapatkan barang dan jasa yang benar-benar Anda inginkan dari orang lain. Idenya brilian. Ide yang sangat brilian sampai-sampai seluruh dunia perlahan-lahan pindah dari sistem barter ke sistem perdagangan uang. Tapi masih ada satu masalah dengan alat tukar ini. Jadi, untuk uang agar menjadi berharga, itu harus langka. Karena semakin banyak sesuatu yang tersedia, semakin banyak nilainya yang tersirat. Itu ekonomi dasar. Jika semua orang bisa mendapatkan sesuatu dengan mudah, sesuatu itu tidak bisa bernilai banyak, kan? Jadi hal-hal seperti pasir atau kerang yang bisa dengan mudah Anda ambil di pantai manapun bukanlah alat pengukur nilai yang baik. Akibatnya sekitar tahun 770 sebelum Masehi, koin logam pertama diciptakan di Cina. Sebagai penghormatan, orang Cina membuat versi miniatur dari alat yang pernah mereka pakai sebagai mata uang. Mereka membuat koin berbentuk lingkaran agar mudah untuk merogohnya dari saku dan mengeluarkannya tanpa menyakiti jari Anda. Kemudian mereka membuat koin-koin itu memakai perunggu. Akhirnya uang bernilai sesuatu. Anda tidak bisa sekedar pergi ke suatu pantai dan mendapatkan perunggu. Itu langka, jadi memiliki nilai. Pada saat ini uang belum menjadi sebuah ilusi. Nilai koin akan ditentukan oleh nilai logam dari bahan itu dibuat. Jika Anda memiliki koin yang terbuat dari 1 gram emas, Anda dapat dengan mudah mengukurnya dan melihatnya sendiri bahwa itu benar adalah 1 gram emas. Namun para raja dan penguasa dengan cepat menyadari kekuatan dari uang. Mereka menyadari bahwa semakin banyak logam mulia kecil ini yang dimiliki, semakin banyak juga kekuatan yang bisa dikendalikan. Maka pada tahun 600 sebelum Masehi, Alyattes, Raja Lydia, menciptakan percetakan uang resmi yang pertama. Dia membuat koin menggunakan campuran perak dan emas, dan memberi cap gambar pada koin untuk bertindak sebagai pengukur. Sekarang orang bisa dengan mudah mengetahui nilai potongan logam yang mereka pegang hanya dengan melihat gambar koin itu. Tetapi raja-raja dunia menginginkan lebih banyak uang, namun logam mulia terlalu mahal. Untuk menghasilkan lebih banyak uang, mereka mulai menipiskan koinnya, lalu mencampur logam yang lebih mahal dengan logam yang lebih murah. Tidak lama kemudian, semua koin yang beredar bernilai kurang dari nilai yang digambarkan di koin mereka, maka lahirlah ilusi dari uang.
Nilai koin tidak lagi ditentukan dari nilai logamnya. Nilai koin itu sekarang hanyalah apa yang para penguasa dan bank katakan. Namun, ketika perdagangan internasional mulai berjalan, orang-orang menyadari bahwa koin logam ternyata terlalu berat untuk dibawa-bawa, maka raja di seluruh dunia mulai mengeluarkan sertifikat surat hutang untuk perdagangan jarak jauh. Dan karena potongan kertas ini dicap oleh raja, orang-orang mempercayai nilainya dan percaya bahwa mereka dapat menukarnya untuk mendapatkan kembali berapapun nilainya dalam bentuk koin. Dan memang bisa pada saat itu. Seiring makin banyak sertifikat surat hutang ini membanjiri pasar, kebutuhan orang untuk koin semakin berkurang. Sampai akhirnya, kertas itu sepadan dengan apa yang kita percayai atas nilainya, meski kita tidak lagi menukarnya dengan kepingan fisik emas dan perak. Dari raja kuno dan pemerintahan modern dan bank sentral, uang tetap menjadi sebuah ilusi. Sebuah representasi belaka yang nilainya ditentukan oleh seberapa penting orang-orang menghargainya.